وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad rahimahullah di kitab As-Siyam, di fasal atau pasal yang baru masih berkaitan dengan hal yang merusak puasa dan yang melazimkan adanya kafarah. Dan di sini di fasal ini beliau yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan tentang orang yang lupa ketika berpuasa. Baik lupa dia makan karena lupa, minum karena lupa, bahkan jima karena lupa. Menurut pendapat yang lebih sahih bahwasanya itu semua tidak membuatnya batal puasanya. Tapi kita lanjutkan perkataan Ibnu Qudamah, qal fasl وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره atau وما فعل من هذا atau وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره. Apapun yang dilakukan dari ini semua, makan dan minum, namun nasian, lupa, lam yufattirhu, itu tidak membuatnya batal puasanya, tidak. Lima rawa Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum aw shariba nasiyan falyutimma shaumah. Jika seorang dari kalian makan atau minum dalam keadaan lupa sedang puasa, maka falyutimma shaumah, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, sesungguhnya Allah Ta'ala memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dalam redaksi lain, fala yuftir, orang yang makan atau minum lupa maka dia tidak batal puasanya. Fa innama huwa rizqun razaqahu Allah Ta'ala, melainkan itu adalah rizki yang Allah Ta'ala rizkikan padanya. Fa nassa 'alal akli wasyurb, ini adalah bentuk nas atau Allah Ta'ala menyatakan langsung tentang makan dan minum. Wa qisna 'alaihi sa'ira ma dzakarna, dan kami kiaskan dari makan dan minum ke semua yang telah kita sebutkan dari hal-hal yang telah berlalu, masalah beberapa hal berkaitan dengan pembatal puasa, yaitu terutama dan diantaranya yaitu semacam muntah dan hal lainnya, termasuk juga jima di siang hari Ramadan. Jika dilakukan jima itu bukan karena nggak sengaja, pasti sengaja, tetapi karena lupa, maka dia kiaskan dengan ini. Walaupun ini permasalahan khilafiyah, masalah apakah jima yang didasari lupa bahwa saya sedang puasa, apakah itu membatalkan atau tidak, itu khilafnya antara ulama. Namun wallahu alam, yang lebih sahih adalah itu tidak membatalkan. Sampai walaupun jima'nya tuntas dan karena lupa, tidak membatalkan.
ya dikiaskan dengan makan dan minum lupa. Ya, wa in fa'alahu mukrahan lam yufattir. Kalau seseorang melakukan makan, minum dan semisalnya dari pembatal puasa dan dia melakukan itu karena mukroh, karena dipaksa, baik orang menyuruhnya untuk makan minum dipaksa dan dia kemudian dengan tangannya makan atau minum dipaksa, dia ancam gitu kan, atau mungkin dia diikat kemudian mulutnya disuguhin makanan di siang hari bulan Ramadan, maka yang seperti mukroh, ya, orang yang dipaksa. Maka orang seperti ini di keadaan seperti ini tidak membatalkan puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, terpaksa harus muntah, maka dia tidak wajib qada, artinya tidak batal puasanya. Maka seseorang kalau dia masuk angin kemudian ingin memuntahkan sesuatu dari perutnya atau enek gitu, dan dia mempersiapkan tempat plastik atau mungkin di wastafel atau di tempat lain, tempat sampah untuk dia muntah di situ, ada sisi kesengajaan, tapi kesengajaan untuk mempersiapkan muntah, bukan kesengajaan untuk muntah itu sendiri secara zat. Maka yang seperti ini, apalagi dalam kondisi sakit, masuk angin, maka yang seperti ini apa? Yang seperti ini tidak batal puasanya, tidak qada puasanya. Dia teruskan aja puasanya kalau memang dia kuat. Fa naqisu alaihi ma'adah, maka kita kiaskan muntah ini kepada selainnya, yaitu hal-hal yang sifatnya terpaksa. Ya, yang sifatnya terpaksa maka tidak batal puasanya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian wa in fa'alahu wa huwa naimun lam yufattir atau lam yuftir. Kalau dia melakukan perbuatan yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan misalnya, dan dia dalam keadaan tidur, melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan tidur, maka tidak batal puasanya. Ya, orang lagi tidur terus kemudian ngelindur, di ngelindurnya itu dia makan minum, dan itu siang hari Ramadan, dia asli sedang puasa, dia meneguk minuman, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kenapa? Li'annahu ablaghu fil uzri minan nasi. Orang yang tidur itu ya lebih diberi uzur lagi daripada orang yang lupa. Kenapa? Orang yang lupa itu masih mungkin ingat. Orang yang tidur, ya mana mungkin dia ingat. Walaupun bisa aja ketika dia tidur ngigo, ya kemudian dalam mimpinya atau ngigonya itu Allah sadarkan di mimpinya itu bahwa dia sedang puasa, kok sekarang malah minum, itu mungkin. Tetapi itu nadir sekali terjadi, jarang, sulit terjadi. Itu ya. Dan dalam kaidah lain, fi'lun naimi la yunsabu ilaih. Ini kaidah. Fi'lun naim la yunsabu ilaihi. Perbuatan orang yang tidur itu tidak dinisbatkan padanya. Ya, perbuatan orang yang tidur itu, perbuatan tersebut tidak kita sandarkan padanya karena bukan karena kesengajaan. Dia lagi tidur, enggak sadar. Dan ini suatu kaidah, baik naim atau mutakhabbit, orang yang lagi kesurupan total, perbuatannya itu enggak bisa kita nisbatkan padanya sehingga kita hukum dia dengan perbuatan dia lagi tidur tanpa sadar, dengan perbuatan dia lagi kesurupan tanpa kuasa. Kadang kesurupan kan berapa derajat. Kalau ada orang kesurupan total dan dia tidak mampu untuk menghandle jin yang masuk ke dirinya dan dia terkalahkan, maka kalau dia mengucapkan kalimat cerai ke istrinya, itu tidak terwujud cerai. Kalau dia kemudian merusak barang orang dan memang betul dia dalam keadaan kesurupan total, maka tidak terwujud hukuman untuk dia, yaitu mendoman atau mengganti barang yang dia rusakkan. Ya. Jadi fi'lun naim la yunsabu ilaih. Perbuatan orang yang tidur itu tidak kita sandingkan atau sematkan kepadanya, tidak kita nisbatkan padanya.
walaupun memang memberikan kerugian, tapi kerugian tersebut ya mungkin bisa didiskusikan atau dikembalikan kepada pengadilan dan bagaimana nanti keputusan hakim. Tetapi fi'lun naim, perbuatan orang yang tidur, maka itu bukan kesalahannya. Bukan kesalahannya kalau itu salah. Dan kebenarannya kalau itu benar, misalnya lagi tidur ceramah misalnya, ya, maka apakah kemudian bisa dinisbatkan perkataan itu padanya? Tidak juga. Tidak juga. Jadi misalnya selagi tidur kemudian meriwayatkan hadis, lagi tidur meriwayatkan hadis, muridnya mendengar dan mencatat, kemudian dalam keadaan terjaga, gurunya, syekhnya lagi tidur, maka enggak boleh mengatakan haddatsana syekhuna fulan. Enggak. Hatta yang diomongin adalah hak, tetapi itu tanpa kesadaran, ya, tanpa ikhtiar, tanpa pilihan dari syekhnya yang lagi tidur dan tanpa kesadaran. Maka fi'lun naim la yunsabu ilaih, ya begitu. Kemudian wa in fa'alahu jahilan bi tahrimihi aftar. Nah, di sini ada kasus. Kalau misalnya orang yang berpuasa ini melakukan hal yang membatalkan puasa karena jahil, tidak tahu akan keharamannya, maka dia batal puasanya. Ini pendapat resmi mazhab Hanbali. Ya, jadi wa in fa'alahu jahilan bi tahrimihi aftar. Kalau misalnya seorang yang berpuasa dia melakukan hal yang membatalkan puasa karena jahil, karena tidak tahu akan pengharamannya, maka dia aftar, yaitu batal puasanya. Jadi sebab pembatalan puasa di sini adalah dia melakukan hal yang membatalkan puasa dan dia tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Maka di sini dianggap batal. Karena kata Nabi SAW, aftaral hajimu wal mahjum fi haqqi rajulaini ra'ahuma yaf'alani dzalika ma'a jahlihima bitahrim. Sekarang sebelumnya Anda rumuskan dulu, Anda konstruksikan dulu binaul faham, pembangunan pemahaman di sini. Apa hukumnya orang yang melakukan pembatal puasa, dia melakukannya dalam keadaan dia tidak tahu itu pembatal puasa? Dalam mazhab Hanbali resminya, ya, bahwasanya al-jahlu laisa bi'udhrin dalam kasus ini. Al-jahl laisa bil-udhr. Dalam masalah ini, kebodohan akan pembatal puasa itu bukan uzur. Sehingga kalau dia enggak tahu itu membatalkan puasa, dia melakukannya tidak diberi uzur, tetap batal puasanya dan wajib mengqadha'nya di waktu lain. Ini mazhab Hanbali. Dan dalil yang mereka bangun, yaitu premisnya, dalilnya adalah istinbat dari hadis Nabi SAW, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Dan itu pendapat resmi mazhab Hanbali. Dan kata ulama Hanabilah, Rasulullah SAW mengatakan ini, orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, fi haqqi rajulaini ra'ahuma yaf'alani dzalika ma'a jahlihima bitahrim. Rasulullah SAW mengatakan, yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya terhadap dua orang yang Rasulullah SAW lihat melakukan pembekaman itu dengan tidak tahunya mereka akan pengharaman. Itu kata ulama Hanabilah. Maka Rasulullah tetap menegaskan, kamu batal puasanya. Padahal mereka aslinya enggak tahu bahwasa itu membatalkan puasa. Ini alasannya mengapa dalam mazhab Hanbali tidak diberi uzur untuk ketidaktahuan akan hukum dan pembatal puasa. Tetap dia batal puasanya. Wa li'annahu naw'u jahlin falam yu'dzar bih kal jahli bil waqt. Karena itu adalah suatu jenis ketidaktahuan yang tidak diberi uzur, seperti tidak tahu tentang waktu, tidak diberi uzur. Ini pendapat pertama dan ini pendapat dalam mazhab Hanbali, dan ini pendapat resmi mazhab Hanbali. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa dzakara Abul Khattabi annahu
la yuftir. Dan Abu Khattab mengatakan, yaitu pendapat kedua dalam mazhab Hanbali, bahwasanya orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa dan dia tidak tahu itu pembatal puasa, la yuftir, itu tidak batal puasanya. Li'annal jahla udhrun yamna'un na'imah fayamna'ul fitra kan nisyan. Karena kebodohan, ketidaktahuan itu adalah suatu uzur yang dimaafkan, yang mencegah orang yang tidur dari iftar, dari tidak puasa, dan mencegah juga dari iftar seperti orang yang lupa, tidur, tidak tahu, semua hukumnya sama bagi Abu Khattab. Dan ini pendapat sebenarnya yang lebih dekat kepada kebenaran. Bagaimanapun orang kalau belum tahu itu pembatal puasa, dia karena jahil, walaupun tinggal di tengah kaum muslimin, mungkin dia berdosa atas kejahilannya, mungkin dia berdosa atas malasnya dia belajar, mungkin dia berdosa atas malasnya belajar dan malas menuntut ilmu. Tetapi karena memang tidak tahu, maka hukumnya kembali ke hukum orang yang memang tidak punya pengetahuan, lupa atau tidur, sama. Itu yang lebih sahih insyaallah. Jadi di sini kita menyelisihi resminya mazhab Hanbali dan kita mendekat pada yang insyaallah lebih benar. Ya, jadi orang yang tidak tahu hukumnya, maka dihukumi seperti orang yang tidak tahu hukumnya, gitu loh. Tidak bisa disamakan dengan orang yang tahu hukumnya. Takhrij atau furu' dari masalah ini adalah, misal kita kan nggak tahu bukhur, asap itu pembatal puasa. Banyak yang nggak tahu. Asap apapun, beraroma wangi ke, atau asap tabunan dari sampah ke, pokoknya asap. Karena asap itu materi, dia zat yang konkret, bukan seperti udara yang nggak kelihatan gini. Dia asap dan dia masuk ke dalam riah, paru-paru. Maka dia bisa membatalkan puasa kalau dihirup dengan sengaja. Ya. Nah sekarang orang misalnya, kalau orang mungkin kebanyakan orang kita tahu, kalau dia menghirup asap rokok dari puntungnya, dari batangnya, dari batang rokok, dia tahu itu membatalkan puasa. Tapi banyak orang nggak kepikiran kalau dia ngirup asap tabunan dari sampah membatalkan puasa. Nggak kepikiran orang kayak gitu. Sehingga kadang sore-sore ngabuburit sambil bakar sampah. Ini iftar namanya. Ini buka puasa berarti bapak ini, gitu kan? Kan nggak tahu dia. Betapa banyak yang kayak gitu. Gabut, hari libur, kemudian bakar sampah, sore hari menjelang buka puasa ngabuburit sambil nunggu cendol datang. Nah, batal puasanya dia. Wow, asapnya kena mukanya dia, terhirup di dia dan dia dihirup. Bukan karena emang tujuannya pengen hirup, tapi memang dia membuat tabunan asap itu kemudian kehirup di dia, dan ini kan berarti dia penyebabnya. Sekarang kalau kita pakai pendapat resmi mazhab dengan tidak taunya dia bahwasanya asap itu membatalkan puasa, batal puasa dia. Padahal dia nggak tahu apa-apa, gitu kan? Maka pendapat yang lebih sahih, pendapatnya Abu Khattab, bahwasanya dia tidak batal karena ketidaktahuannya. Nah orang yang tahu kasih tahu, Pak, jangan nabun sore-sore, ini lagi puasa. Itu asap itu masuk ke paru-paru dan itu masuk ke dalam jauf dan itu lewat kerongkongan tenggorokan membatalkan puasa. Saya nggak tahu Pak, makasih gitu. Akhirnya nabunnya malam-malam, ya sama aja. Ganggu orang di sini kan. Malam-malam nabun supaya tidak siang hari nabunnya. Jadi di sini, tapi itu lebih baik gitu loh. Dia tidak membatalkan puasanya, dia dapat ilmu di sini. Ya, karena orang nggak kepikiran. Orang pada tahu kalau misalnya kita menghirup asap rokok dari batangnya, maka itu batal puasanya. Orang tahu. Atau sebagian, hampir semua dari kita tahu, dari kaum muslimin tahu. Tapi untuk yang asap biasa ini, orang banyak nggak tahu. Ya, orang banyak yang nggak tahu. Ditanya pun orang bingung juga. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Batal harusnya. Maka ketidaktahuan itu adalah uzur tersendiri. Itu yang lebih sahih. Kemudian kasus berikutnya, wa in tamadmada aw istanshaqa fadakhala al-ma'a halqahu lam yuftir. La lam yufattir bisa. Kalau misalnya dia kumur-kumur
atau istinsyak. Istinsyak itu menghirup air lewat hidung. Biasa sebelum wudu tuh kayak gitu. Fadakhala al-ma' halqahu. Kemudian masuklah air ke tenggorokannya. Karena dia tamadmud, kumur-kumur atau istinsyak versi biasa, tidak mubalaghah, tidak sungguh-sungguh, biasa aja. Ya, tapi qadarullah loss juga gitu, masuk ke kerongkongan, tenggorokan. Maka itu tidak batal puasanya. Li'annahu wasilun bi ghairi ikhtiyarihi wala ta'addi. Karena hal tersebut terwujud tanpa pilihan dari dia dan tidak pula ada maksud untuk melanggar. Fa asbaha dzubaba ad-dakhila halqahu. Maka ini persis seperti apa? Seperti dzubab, lalat yang masuk ke tenggorokannya. Ada nggak orang sengaja makan lalat? Nggak ada. Atau makan nyamuk? Nggak ada. Kadang kita lagi ngirup angin, ngirup udara, tiba-tiba lewat mulut, tiba-tiba masuk aja sampai batuk-batuk, tapi tetap aja ketelan. Maka ini kan bukan kesengajaan, gitu loh. Nah kemudian kasus lainnya tambahan. Wa in balagha fihima, fawasala al-ma'u fa fihi wajhan. Kalau misalnya dia melakukan mubalaghah, yaitu bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak. Gimana sih bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur? Yaitu airnya cukup banyak, masuk di kumur-kumur dan banyak, itu sungguh-sungguh banget sampai berharap semuanya itu akan dibersihkan oleh air di dalam kumur-kumurnya. Kemudian keceplosan masuklah air. Bahkan bisa aja ketelan semua gara-gara dia kebanyakan mubalaghah. Atau istinsyak. Istinsyak, mubalaghah fil istinsyak, yaitu ngirupnya itu memang ke atas gitu, betul-betul dalam gitu ngirupnya. Dan itu perintah Nabi sebenarnya. Kata Nabi SAW, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah. Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, baik kesempurnaan kewajiban atau kesempurnaan sunnahnya. Wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari ketika berwudu. Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima, dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali kalau engkau dalam keadaan puasa. Nah, di sini Rasulullah SAW memberitakan hukum asal dalam istinsyak dianjurkan untuk mubalaghah, yaitu sungguh-sungguh. Kadang sampai pusing gitu. Itu sunnah, perintah Nabi SAW. Tetapi ada istitsna dan pengecualian di sini. Illa, kecuali, maka konteks umum disunahkannya bersungguh-sungguh dalam beristinsyak itu dikecualikan. Di konteks apa? Kalau engkau lagi puasa, jangan lakukan hal itu. Jangan lakukan hal itu. Maka bersungguh-sungguh mubalaghah dalam beristinsyak ketika puasa itu hal yang terlarang. Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Kalau misalnya udah terlarang kayak gini, kemudian dia tetap agak kenceng atau agak sungguh-sungguh, kemudian masuk ke tenggorokan. Ini gimana? Batal apa enggak puasanya? Ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama, ahaduhuma fa fihi wajhan ahaduhuma. Ada dua pendapat. Yang pertama, la yuftir li'annahu bighairi ikhtiyarihi. Tidak batal karena itu bukan kehendaknya, bukan keinginannya, bukan pilihannya. Itu pendapat pertama. Wa tsani, pendapat kedua, yuftir batal. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an Laqit bin Sabirah hifdhan lis-shaum. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut terhadap Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu sebagai penjaga untuk puasa. Fadalla ala annahu yufattiruhu. Maka itu menunjukkan bahwasanya masuknya air ke tenggorokan karena kumur-kumur dan istinsyak sungguh-sungguh itu menunjukkan bahwasanya itu membatalkannya. Oleh annahu tawallada bisababin manhiin an, karena hal tersebut yaitu masuknya air ke kerongkongan atau tenggorokan itu terlahir dari sebab yang memang terlarang, yaitu berlebih atau sungguh-sungguh dalam istinsyak pas lagi puasa, itu kan terlarang. Maka efeknya adalah dia batal puasanya. Fa asbahal inzal an mubasyarah,
maka dikiaskan dengan al-inzal, yaitu keluarnya air mani disebabkan menyentuh langsung perempuan. Tapi pendapat yang lebih sahih mana? Tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Kalau misalnya antum di siang hari Ramadan atau siang hari puasa sunnah, kemudian kumur-kumur diwudu dengan kuantitas air yang cukup banyak, ketelan. Pertanyaan Anda, apa sengaja antum telan? Enggak kan? Enggak sengaja. Memang konsekuensinya karena banyak air, karena antum nekat banyak air, akhirnya masuk tuh air. Juga istinsyak. Orang enggak ada istinsyak sengaja untuk memasukkan air ke tenggorokan minum lewat hidung gitu. Enggak ada orang sengaja kayak gitu. Kalau mau minum ya langsung aja di mulut kan. Ngapain lewat hidung? Langsung aja lewat kumur-kumur terus minum kan gitu. Lewat hidung kan sakit. Enggak enak atau pusing. Maka enggak ada kesengajaan di sini. Maka dikatakan biduni ikhtiyarihi, li'annahu wasil bighairi ikhtiyarihi. Dia melakukan itu, dia terjadi pada dia itu bukan karena kesengajaan dia, bukan karena pilihannya. Maka di sini yang lebih sahih adalah tidak batal puasanya, tidak batal puasanya. Taib. Kemudian dikatakan wa in zada 'ala tsalathi fihima fawasal al-ma' fa 'ala wajhan. Kalau misalnya lebih dari tiga kali. Kita tahu bahwasanya wudu yang perlakuannya lebih dari sekali itu maksimal 3 kali. 3 kali, enggak lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali maka itu ta'addi dan zulm, yaitu zalim dan berlebihan, maka itu enggak boleh. Namun gimana kalau misalnya dia 3 kali kumur-kumur, lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali kumur-kumur, atau istinsyak 4 kali, 5 kali, dan ini adalah kezaliman berlebihan. Nah kemudian dari kumur-kumur yang keempat atau kelima itu masuk air tanpa sengaja, maka apakah dia batal? Persis kasus ini jawabannya seperti yang tadi. Pendapat pertama tidak batal, pendapat kedua batal, dan lebih sahih adalah tidak batal. Urusan kesalahannya dia berlebih dalam kumur-kumur atau istinsyak melanggar, itu bab lain, itu kesalahan lain. Adapun masuknya air itu bab berikutnya, beda lagi, beda bab, beda masalah. Maka harus dipisahkan. Dia mungkin dapat dosa atau dianggap dosa kecil karena menambah-nambah sesuatu yang tidak layak ditambah lagi, cukup 3. Di situ dosa. Tapi tidak melazimkan dia berdosa di bab itu kemudian merentet ke kesalahan atau dosa berikutnya, yaitu ketelan air, dan dianggap batal puasanya. Enggak juga, enggak berkonsekuensi kayak gitu. Ya itu yang lebih tepat. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in akala yadhunnu anna asy-syamsa qad ghabat wa lam taghib. Kasus. Kalau misalnya dia makan di sini makannya makan iftar, maksudnya makan buka puasa, ta'jil. Yadhun, dia menyangka anna asy-syamsa qad ghabat, bahwasanya matahari itu sudah terbenam, nyangka gitu. Wa lam taghib, ternyata belum hilang, belum terbenam. Dia nyangkanya gitu. Kef. Dia menyangka matahari telah terbenam, berarti udah maghrib nih, nyangkanya gitu. Padahal belum. Au annal fajra lam yatlu' wa qad tala'ah aftar. Nah, dan dia atau dia makan dan menyangka bukan yakin, menyangka bahwasanya fajar kedua itu waktu subuh belum sampai ini belum waktu subuh. Dan ternyata setelah tabayun, udah masuk waktu subuh, saya makan barusan. Maka pendapat di sini, pendapat pertama yaitu aftar, dianggap dia batal puasanya. Dianggap batal puasanya. Ini pendapat pertama ya. 5 ruwiya an Hanzalah. Sebagaimana diriwayatkan dari Hanzalah, beliau berkata, "Kunna bil Madinati fi Ramadan wa fi as-sama'i sahab." Kami pernah waktu itu di Madinah di bulan Ramadan dan ada angin menggumpal di langit. Fadhananna anna asy-syamsa qad ghabat. Kami mengira bahwasanya matahari itu telah apa? Telah hilang, telah terbenam. Fa aftara ba'dun nas. Sebagian orang kemudian buka puasa. Kemudian akhirnya sahabnya hilang, yaitu awannya hilang. Tsumma tala'atis syams. Tersingkaplah, muncullah loh, matahari masih ada.
Faqala Umar, maka Umar berkata radhiyallahu an, ini bukan hadis tapi perkataan Umar, man aftara falyaqdi yawman makanah. Siapa yang tadi udah buka puasa, maka hendaklah dia mengqadha satu hari nanti di waktunya nanti. Itu dalil pertama, alasan pertama. Alasan kedua, wali annahu akala dzakiran mukhtaran fa aftar. Karena dia telah makan dengan ingatan zakir dan juga mukhtar, pilihan dia makan, maka dia dianggap batal puasanya. Kama law akala yadhunnu anna al-yawma min Sya'ban fabana min Ramadan. Sebagaimana orang yang dia makan, hari itu makan, dia ngira ini masih Sya'ban. Fabana min Ramadan. Ternyata habis itu jelas pas lagi puasa jelas banget. Ternyata ini Ramadan udah masuk. Seperti misal di hari ke-30 dia anggap 30. Ya. Nah, dia ngira bahwasanya ini masih hari ke-30 nih, Sya'ban. Terus baru dapat sinyal info dari internet, dia loh, astagfirullah, ini udah 1 Ramadan. Saya tadi kan makan pagi misalnya. Berarti dia sekarang wajib atasnya untuk tidak makan, tidak minum lagi sampai sisa hari maghrib. Kenapa? Ihtiram terhadap bulan Ramadan. Ya. Kemudian dia wajib qadha pada waktunya. Seperti itu. Maka berangkat dari kenyataan seperti ini, orang ini pendapat pertama, orang yang ngira matahari telah terbenam, ternyata pas tabayun belum, dia udah makan duluan. Atau orang yang mengira salat waktu subuh belum masuk, salat tabayun ternyata udah masuk, nah dia udah makan duluan di waktu subuh. Maka ini dianggap aftara, dianggap apa? Telah iftar, telah batal puasa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak ada di kitab bahwasanya pendapat kedua hal ini la yufattir, tidak membatalkan puasa. Orang ini enggak batal puasanya. Kenapa enggak batal puasanya? Sekali lagi, karena kejahilan. Ketidaktahuan itu ya menjadi uzur. Karena dia nggak tahu, ngiranya bahwasanya ini udah waktu maghrib. Sekarang gini aja, banyak gak orang yang terjebak ketika dia mendengar azan maghrib di iklan sirup misalnya, kan lagi nunggu maghrib, biasanya satu keluarga nunggu maghrib, ada TV gitu kan, biasanya kan 5 atau 7 menit sebelum maghrib itu iklan semua isinya. Di antara iklan ada yang menjebak. Tuk ya baduk, kemudian Allahu Akbar. Nah, uruf kita adalah kalau ada takbiran Allahu Akbar, ada beduk sebelumnya berarti azan. Itu betapa banyak keluarga yang tertipu itu. Udah langsung minum sirup marjan, persis dengan iklannya, marjan. Ya minum. Alhamdulillah gitu. Zahaba dhamma wa btalatir ini. Ya. Lah, kok Allahu Akbar doang, asyhadu an la ilaha illallahnya enggak ada. Ternyata ganti iklan. Subhanallah. Ini iftar enggak ini? Ya emang dia zahirnya makan iftar, tapi apakah dia dengan sengaja pengen jam segitu, pengen di luar waktunya atau sebelum waktunya? Enggak. Karena tertipu, ini malah tertipu, lebih sulit lagi keadaannya daripada persangkaan. Iya, tertipu dia dengan terkecoh dengan apa? Dengan iklan. Maka yang seperti ini tidak dianggap buka puasa. Ya. Wah, ternyata iklan gitu, satu keluarga kena prank kan. Apa yang harus mereka lakukan? Nunggu dulu atau mereka lanjut makan? Ya nunggu dulu lah. Enggak lanjut makan. Udah tahan dulu. Nunggu sampai beduk, sampai azan maghrib. Ya gitu ya. Dan pendapat yang lebih sahih adalah apa? Adalah tidak batal. Begitu juga orang yang sahur. Dia ngira ini belum masuk subuh. Ternyata dia ngiranya gitu karena azan pada enggak ada gitu kan. Ya. Pas dia cek jam lagi, kok agak aneh ya. Dia cek wajah dulu, ternyata ini justru waktu jeda antara azan dan iqamah, makanya masjid-masjid pada tenang. Wassalam. Gimana dong nih? Ini bisa terjadi suatu saat gitu loh. Dan kadang terjadi pada sebagian orang. Mungkin karena baru bangun tidur, orang baru bangun tidur kan nggak bisa awareness-nya itu total. Dia baru bangun tidur, langsung kemudian ngira bahwasanya ini masih
masih waktu sahur, akhirnya dia lakukan sahur itu, makan lahap, tabayun dulu subhanallah jam segini. Pas dia nanya ke orang-orang tetangga, Pak udah azan belum? Udah dari tadi mau sini udah azan nih, bentar lagi iqamah. Wah subhanallah, ya begitu ya. Apalagi dia juga mungkin terpedaya juga dengan nada azan. Kita itu di Indonesia ini banyak tarhim namanya. Tarhim itu yang kadang-kadang mirip sama azan. Nadanya di kejauhan kita dengan nadanya kalau makomnya makom rast. Wassalatu wassalamu alaik ya. Dikiranya azan. Kan gitu. Karena kebiasaan digituin, akhirnya dia ngira kalau ada nada itu pasti lagi tarhim kalau subuh, bukan lagi azan. Paham gak di sini? Nah, akhirnya suatu ketika dia mendengar azan sebenarnya, cuman dia anggap ini tarhim ini. Terus makan terus. Tarhim ini paling tarhim. Tarhim itu mengucapkan kalimat doa-doa rahmat Allah Azza wa Jalla, itu tarhim namanya. Biasanya sebelum subuh orang-orang. Biasanya kaset atau radio biasanya. Ya. Kalau di Jakarta tuh ada radio Asyafiyah tuh setiap hari itu. Nah, nadanya ini lagi tarhim nih. Terkecoh dia. Padahal lagi azan. Tiba-tiba kemudian as-salatu khairum minan naum. Loh, entar. Kok ada as-salatu khairum minan naum? Astagfirullah, pas dicek di aplikasi ini udah azan, saya tadi makan banyak. Bagaimana hukumnya di sini? Kalau pendapat pertama dalam mazhab batal. Pendapat yang lebih sahih pendapat kedua. Apa? Tidak batal. Dia tetap dengan puasanya. Karena dia melakukan itu bukan ikhtiar dia, bukan kesengajaan dia untuk melakukan makan di waktu puasa.